Brida Sulawesi Tengah dan UNTAD gelar FGD pemanfaatan limbah slak nikel. Palu, Kompas Sulawesi, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Universitas Tadulako, menggelar Focus Group Discussion sebagai langkah strategis dalam menghadapi dampak lingkungan dari limbah slak nikel PT IMIP. FGD yang digelar di Aula Nagaya Brida, pada Senin, 18 Maret 2024, tersebut, juga mengupas tuntas solusi pemanfaatan limbah slak nikel PT IMIP sebagai material jalan ramah lingkungan. Kegiatan diskusi ini dibuka Kepala Bidang Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah, Hasim R. serta dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, serta Bapeda Provinsi, dengan narasumber Profesor Darmawati Darwis, yang juga selaku ketua tim dalam riset tersebut. Sebagaimana dalam materi pada riset hilirisasi nikel, Profesor Darmawati menjelaskan bahwa Indonesia memiliki cadangan nikel, biji logam, nomor 1 di dunia yang sebagian besar berada di 3 provinsi wilayah timur Indonesia, termasuk Sulawesi Tengah. Dengan demikian, besarnya peningkatan produksi ini sejalan dengan meningkatnya limbah sampingan produksi terak yang dihasilkan dari pengolahan nikel. Industri smelter dan pemurnian domestik menghasilkan sekitar 21,8 juta slak per tahun. Di mana baja dan nikel menjadi industri yang menghasilkan slak terbesar, dengan jumlah produksi slak nikel di Indonesia mencapai 13 juta ton per tahun, ungkapnya. Dengan jumlah tersebut, sebut ia, akan menimbulkan permasalahan seperti gangguan estetika seperti perubahan warna dan rasa air, berbahaya bagi kehidupan tanaman dan hewan, berbahaya bagi kesehatan manusia serta menyebabkan kerusakan pada ekosistem. Beberapa industri smelter sudah melakukan pemanfaatan slak untuk internal perusahaan, akan tetapi volume yang dimanfaatkan sangat kecil dibandingkan slak nikel yang dihasilkan, tuturnya. Untuk itu, kata ia, maka diperlukan jalan keluar agar dapat dimanfaatkan guna mengurangi eksploitasi alam. Pasalnya, pemanfaatan limbah ini juga menjadi isu penting dalam konteks pembangunan jalan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Apalagi saat ini penggunaan agregat alam sebagai bahan konstruksi jalan semakin berkurang persediaannya, sehingga diperlukan bahan alternatif, seperti slak nikel, jelasnya. Lebih lanjut, Profesor Darmawati mengungkapkan, bahwa slak nikel merupakan harta kekayaan Indonesia dari sebagian banyak material yang masih bisa diolah dan diteliti, sehingga bisa memberi nilai tambah bagi bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pemanfaatan slak nikel diharapkan dapat memacu produktivitas sektor industri sehingga tetap berperan sebagai penggerak roda perekonomian nasional. Namun jika tidak dikelola dengan baik, justru menjadi sumber masalah tersendiri. Karena laju pertambahannya meningkat seiring dengan laju produksi nikel, pungkasnya. Dari pemaparan materi tersebut, terdapat beberapa masukan seperti perubahan konteks penelitian dari yang mulanya berfokus pada bahan konstruksi jalan berubah menjadi konstruksi ramah lingkungan dengan fokus bahan pencampuran batako. Diharapkan nantinya batako-batako yang terbuat dari slak nikel ini dapat digunakan untuk pembangunan rumah yang nantinya dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan ekstrim di Sulawesi Tengah. Tidak hanya itu, pemanfaatan limbah tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan lebih dari 2 lantai sebagai uji coba konstruksi bangunan tahan gempa. Seminar akhir dari riset ini akan diadakan di wilayah Kabupaten Morowali, dengan menghadirkan pemerintah daerah setempat serta masyarakat agar hasil riset tersebut dapat berdampak langsung pada warga sekitar.